Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Dengan itu kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kultum malam hari ini kita akan sampaikan tentang keutamaan di bulan Ramadan, di mana di sana keutamaan-keutamaannya sangat banyak, dan kita pun sudah sering mendengar tentang keutamaan di bulan tersebut. Tetapi kita pun ingin mengambil faidah dan ingin mengambil manfaat dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Rasul menyebutkan yang pertama bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Berkah apa? Berkah kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, keberkahan akhirat, yaitu pahala yang nanti disebutkan dalam hadis setelahnya. Kemudian juga keberkahan, yaitu berkah-berkah yang ada di dunia, ya termasuk juga berkat, ya. Berkat itu ya juga keberkahan, jemaah. Kemudian juga Rasul menyebutkan setelahnya, wa faradallahu lakum siyamahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Dan ini sebagaimana Allah firmankan, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Pertama, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian kewajiban di mana Rasul menyatakan wa faradallahu lakum siyamahu, dan Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Yang pertama, dia seorang muslim, ya. Jadi kalau ada orang non muslim dia ikut puasa yang nggak dapat pahala. Kenapa? Karena kewajiban dia untuk apa? Masuk Islam. Kalau dia ikut sholat tarawih gimana Ustaz? Ya sama, ya, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kewajiban bagi dia adalah masuk Islam. Sedangkan seorang muslim, kewajiban di sini adalah apa? Ya, pertama dia seorang muslim dalam kewajiban puasa Ramadan. Yang kemudian setelahnya aqilun, dia telah memiliki akal. Dia memiliki akal. Apa makna memiliki akal sehingga Allah mewajibkan atasnya berpuasa? Yaitu seorang yang memiliki akal. Ya sebaliknya, orang yang tidak memiliki akal, ya mungkin karena dia akalnya kurang normal, atau mungkin stres,
atau mungkin karena pikun dan seterusnya. Ya, misalnya ketika ditanya, Pak, jenengan sudah makan belum? Ya, jawabannya main bola kok Mas. Ya, ini berarti akalnya kurang nih. Yang ditanya sudah makan belum kok apa? Jawabannya main bola. Kemudian yang ketiganya, kewajiban puasa Ramadan yang pertama tadi sebutkan muslim, akil, dan yang ketiganya balik. Dia sudah dewasa. Maknanya dia telah dewasa sehingga Allah mewajibkan baginya berpuasa. Ya. Kapan seorang disebut sebagai dewasa? Yang pertama, di mana seseorang, kalau dia seorang perempuan adalah telah haid. Kalau dia laki-laki, dia ikhtilam alias telah mimpi basah atau keluar air mani, sehingga disebutkan seorang tersebut ketika telah sampai pada ciri-ciri tersebut dia ada kewajiban berpuasa. Kemudian yang keempatnya sahihun, sehat, yaitu sehat. Ya. Tadi kalau sakit dia ada keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Tetapi sakitnya ini adalah sakit yang memang ya sulit diharapkan sembuhnya. Jadi kalau cuma sakitnya panu ini yang nggak masuk jemaah, ya tetap puasa. Gimana Ustaz, ini saya sakit hati nih sama tetangga, sulit diobati nih Ustaz. Ya ini juga apa? Tetap dia puasa, bukan sakit itu yang dimaksud. Ya. Dan setelahnya, setelah dia sehat, yang kelimanya mukim. Dia tidak dalam keadaan safar. Maknanya ketika dia safar ada keringanan untuk apa? Untuk dia berbuka walaupun nggak wajib. Ya, ini jadi kewajiban puasa Ramadan di mana Rasul menyebutkan atau disebutkan ya ketika selesai dari syarat-syarat tersebut. Dan Rasul melanjutkan hadisnya, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalam bulan Ramadan ada keberkahan yang lainnya. Apa? Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan jamaah. Itu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan 1000 bulan itu sama kurang lebih 83 tahun 4 bulan. 1000 tahun itu kurang lebih 83 tahun plus 4 bulan. Maknanya ketika dia beribadah di waktu tersebut, pahalanya ibadahnya melebihi dari 83 tahun 4 bulan. Di sini ada yang umurnya 80 tahun jamaah? Ada? Angkat tangan. Enggak ada ya, Masya Allah. Masih pemuda semua berarti ini. Jadi apa disebutkan 83 tahun itu amal kebaikan dan pahala. Apalagi kita hari ini umumnya kata Rasul, wa ahmaru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita melihat umurnya Nabi saja berapa jamaah? 63 tahun. Jadi kalau yang jenengan malam hari ini 62 tahun, setahun lagi ya Pak. Kalau ikut umurnya Nabi, ya. Ya, kalau apa? Sama dengan umurnya Nabi. Tetapi kan kita tidak mengetahui kenapa, karena kematian tidak melihat usia, ya, tidak melihat usia. Ya. Kemudian orang yang umurnya 60 tahun pun apakah isinya itu ibadah dan pahala? Jawabannya tidak, karena harus dikurangi ketika seseorang itu tidur. Dan umumnya orang tidur itu dalam sehari yang 24 jam tidurnya 8 jam. Kalau jenengan umurnya 60 tahun berarti dikurangi ya sepertiganya. Jadi kalau 60 tahun sepertiganya 20 tahun jemaah. Orang yang umurnya 60 tahun sudah tidur 20 tahun. Sudah mau mengalahkan Ashabul Kahfi nih, luar biasa nih jemaah. Ya. Dan itu apa? 8 jam dalam sehari tidurnya. Gimana kalau lebih? Kalau jenengan kayaknya lebih nih tidurnya nih. Ya, karena ada tidur siang, tidur malam, tidur sore, ya. Komplit nah. Tinggal 40 tahun isinya ibadah dan pahala belum, karena harus dikurangi ketika kerja. Kerjanya jenengan itu ya umumnya orang 8 jam sehari. Ya, 8 jam juga. Itu belum dihitung lemburnya, malamnya masih jualan online lagi, ya kan?
Ya. Maka kalau dia umurnya 60 tahun tadi, ya dikurangi 20 tahun lagi, tinggal 20 tahun ini isinya ibadah belum, karena harus dipotong ketika dia waktu bayi sampai waktu dewasa tadi. Umumnya ya sekarang umur 13 tahunan lah kurang lebih. Jadi tinggal 7 tahun jamaah. 7 tahun isinya ibadah belum, karena harus dipotong jalan-jalannya. Yang ibu-ibu nonton sinetronnya belum dipotong tuh ya. Kemudian dikurangi waktu-waktu untuk apa? Ya, yang kurang manfaat dan seterusnya. Tinggal berapa tahun? Mungkin tinggal setahun yang aslinya 60 tahun. Seandainya 1 tahun itu ibadah, apakah sudah yakin diterima? Mungkin ada ibadahnya kalau lagi mertuanya datang semangat, ibadahnya rajin kalau lagi nyari kursi, ya, atau yang lainnya. Sehingga ya tinggal berapa lama kita hidup dan berapa lama kita beribadah serta pahala. Di sana Allah menyebutkan apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan, maknanya tidak dikurangi dari waktu tidur ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan pahala yang akan didapat, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan pahala satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Illa siyam, kata Rasul, kecuali puasa nggak disebutkan nominalnya. Kecuali puasa tidak disebutkan jumlahnya. Orang yang sholat 27 pahala dia ketika berjamaah, yang sholat di rumah 1, kemudian ketika membaca Al-Quran 1 huruf 10, disebutkan nominalnya. Puasa itu enggak. Kenapa? Karena mungkin dia mendapatkan pahala besar atau kecil, atau mungkin nggak dapat apa-apa. Makanya Rasul mengatakan warubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atasu. Banyak orang yang puasa dapatnya cuma lapar, dan haus. Ya. Untuk puasa ini nggak disebutkan, kenapa? Karena mungkin mendapatkan pahala yang besar atau mungkin nggak dapat apa-apa. Ya. Ini maka semangat kita di dalam amal di bulan Ramadan ini. Dan setelahnya Rasul pun mengatakan dalam hadis tersebut, walisaimi farhatan, dan orang yang puasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika mau buka, farhatun inda fitrihi, dan kebahagiaan yang pertama ketika mau buka. Orang ketika mau buka nih 5 menit sudah senyum-senyum tuh senang. Padahal tadi jam setengah 11 cemberut terus itu kan, itu. Kemudian yang keduanya wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan ketika nanti pada hari kiamat. Dan Rasul melanjutkan dalam hadisnya, wala khulufu shaimin atyabu indallahi min rihil miski, dan orang yang berpuasa, kata Nabi dalam hadis tersebut, maka bau mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi. Tapi jangan nggak usah ketemunya, coba wangi nggak? Itu maksudnya di akhirat nanti sama, tetap bau ya. Karena apa? Karena ini maknanya di hari kiamat nanti. Sampai Rasul memberikan keutamaan bahwa puasa di bulan Ramadan bukan hanya dia menahan haus dan laparnya, tetapi menjaga hatinya, menjaga hawa nafsunya, menjaga mata, telinga, dan seterusnya. Sampai ketika seorang yang dia mengajak ribut, Rasul memerintahkan untuk mengatakan inni shaim, saya lagi puasa. Saya lagi puasa, nggak usah ditambah nanti habis maghrib ya. Ini yang salah ya. Kenapa? Karena puasa bukan menahannya ketika waktu yang sudah diwajibkan, tetapi ketika menahan ini sampai ketika dia pun telah berbuka. Dan yang terakhir jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mengkabulkan doa-doa kita, dimudahkan untuk dikabulkan doa. Rasul menyebutkan salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 doa yang mana Allah akan mengkabulkan. Kapan yang pertama? Di antaranya as-shaimu hatta yuftira, yaitu seorang yang puasa sampai dia berbuka. Ketika kita mungkin sudah berdoa tetapi belum dikabulkan, mungkin karena yang pertama penghalang doa kita belum kita tinggalkan. Dari apa? Dari penghalang doa, seseorang makan dari yang haram.
Kemudian ketika belum dikabulkan mungkin karena kita meminta berdoa sesuatu yang bahkan ini doa-doa yang Allah lebih tahu dikabulkannya nanti. Dan yang ketiga mungkin doa kita belum dikabulkan karena kita memang mintanya sesuatu yang mustahil untuk dikabulkan. Kalau jenengan doanya minta jadi nabi yang nggak dikabulkan karena udah selesai ya. Dan sebelumnya Rasul mengatakan ya, doa yang dikabulkan diantaranya ketika dia berpuasa sampai ya ketika berbuka. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga kultum yang lumayan singkat ini ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.